Bab 1921, dibunuh di Paviliun Qingyan. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Tuan Kota Master mendengar ini dan hanya bisa menganggukkan kepalanya sedikit, kedua pikiran telah diputuskan, maka saya tentu saja saling membantu, tetapi pada saat itu, jangan lupakan perjanjian kita sebelumnya. Perjanjiannya adalah bahwa setelah kematian rumah monyet, ketiga belah pihak dibagi sama rata. Di rumah monyet, kepala rumah monyet melihat pembunuhan yang langsung diungkapkan oleh ketiga orang itu, dan segera menggeram dan seluruh pasukan waspada. Pertempuran besar akan datang, masih sedikit lebih lambat. Yesuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi dia masih ingin mencoba untuk bergabung dalam pertempuran. Mungkin akan ada keajaiban. Tepat ketika dia berpikir demikian, pemilik Paviliun Qingyan langsung diperintahkan. Serang, bunuh. Paviliun Qingyan, Sekolah Changhong, dan Kota Sangxiang, para penguasa dari tiga kekuatan utama segera mengepung rumah monyet. Badai akhirnya tiba, kepala rumah monyet juga berjabat tangan dengan tongkat panjang, membidik tiga orang suci besar, untuk melancarkan serangan. Pada saat yang sama, keempat orang itu memiliki dua orang suci yang hebat, tetapi kepala rumah monyet telah memadatkan banyak rambut monyet perawan, dan kekuatan bertarungnya lebih unggul. Dia mengalahkan tiga orang sendirian, dan itu masih tidak masalah. Boom, boom, boom. Dalam sekejap mata, keempat orang ini mulai bertarung, dan pertempuran itu sangat intens. Yesuan, yang bersembunyi di kejauhan, hanya seorang manusia saat ini, jadi tidak ada yang akan memperhatikannya. Lagi pula, dia bahkan tidak akan menjadi suci. Oke, hancurkan langit, ayo pergi. Yesuan langsung memanggil para dewa yang hancur dan mengenakan langit para dewa, dan kekuatan tempur telah mencapai puncaknya. Bunuh. Pada saat ini, Yesuan membantu rumah monyet, jadi peta binatang buas itu tidak ada gunanya. Jika dia membantu Paviliun Qingyan, Sekolah Changhong dan Kota Sangcheng kali ini, rumah monyet ini benar-benar hilang. Monyet suci tingkat 4,5 berubah menjadi pita dan bergegas ke kerumunan Paviliun Qingyan. 36 tongkat yang menakjubkan. Itu hanya trik untuk menghancurkan langit, jadi Anda hanya dapat menggunakan trik ini. Satu tongkat jatuh, berubah menjadi 36 tongkat, secara langsung membunuh sejumlah besar Master Paviliun Qingyan. Namun, kemunculannya juga telah menarik perhatian biara-biara besar lainnya di Qingyange. Masih ada pukulan balik, mencari kematian. Sebuah tempat suci agung Paviliun Qingyan memperhatikan pecahnya langit, dengan cepat membunuh masa lalu, dan langsung bermain melawan langit. Langit hancur, dan sekarang dapat disebut keberadaan yang tak terkalahkan di bawah Roh Kudus yang agung, sekalipun melawan Sang Suci Agung, ia mempunyai kekuatan untuk bertarung. Sangat disayangkan bahwa saat ini, langit terjerat dan tidak dapat dipisahkan dalam waktu singkat, dan Yesuan di kejauhan tidak berani mendekat, dan suasananya canggung. Pertempuran di sisi ini juga jatuh ke mata kepala rumah monyet. Bagaimanapun, ada ratusan rambut monyet fundamental di langit. Itu luar biasa. Akan ada metode yang mengejutkan, dan sejauh 36 batang. Apakah itu juga keturunan istana monyet? Mata rumah monyet dewa itu cerah, tetapi untuk saat ini, mari kita selesaikan pertempuran ini. Kalian, biarkan aku mati. Tuan rumah monyet berteriak, dan napas tiba-tiba naik. Kemudian, tubuhnya mulai mengembang, dan dia tumbuh lebih dari 100 kali dalam sekejap mata. Seekor monyet ternyata adalah gorila. Yesuan di kejauhan melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hei, lepaskan aku, apakah ini orang Saiyan yang melihat? Bulan berubah menjadi tubuh. Setelah transformasi rumah monyet dewa, kekuatan meroket, mudah untuk menekan tiga orang dari Paviliun Qingyan. Namun, Paviliun Qingyan, Sekolah Changhong dan Kota Ekstrim, selain tiga yang terkemuka, ada lebih dari selusin master tingkat orang suci agung. Mereka memiliki keuntungan dalam hal jumlah, bahkan jika orang-orang dari rumah monyet pandai bertarung. Yesuan hanya datang untuk melihat situasi kali ini. Jika pertempuran ini dimenangkan oleh monyet, maka dia mungkin tidak perlu menggunakan keterampilan selang waktu. Jika dikalahkan, dia harus kembali dan berencana untuk menyelamatkan rumah monyet. Booming, semburan suara keras terus menyebar, dan kedua belah pihak bertarung dengan sangat sengit, dan orang-orang terus jatuh. Jika kekuatannya tidak cukup, Yesuan telah lama ingin mengumpulkan mayat prajurit monyet dan monyet, sehingga langit pasti bisa naik satu tingkat. Setelah transformasi kepala rumah monyet, kekuatan rumah telah meroket,
tetapi 3 master manusia bukanlah vegetarian. Mereka telah mengadopsi perang gerilya karena mereka tahu bahwa transformasi ini dibatasi waktu. Setelah durasinya berlalu, kepala rumah monyet pasti akan gagal. Benar saja, dugaan ketiganya benar. Mereka berhasil menunda waktu, dan tubuh utama rumah monyet mulai menyusut. Dalam adegan berikutnya, tidak perlu dikatakan lagi, tema utama rumah monyet sudah mati, dan kemudian rumah monyet itu terbagi. Situasinya pasti, sepertinya aku masih harus keluar. Mata Yesuan menyipit dan menggunakan keterampilan selang waktu secara langsung. Hei, dalam sekejap mata, dia kembali ke waktu ketika dia menerima suara matahari besar. Pergi ke paviliun King Yan dan biarkan mereka marah di halaman belakang. Mata Yesuan tertegun dan membiarkan Sun Lei bergegas ke paviliun King Yan. Selama paviliun King Yan mengalami kecelakaan, tim paviliun King Yan yang pergi ke rumah monyet tidak akan tinggal diam, dan kemungkinan besar akan mundur. Selama seseorang mundur, bahkan jika faksi Chang Hong dan Sang Cheng yang ekstrim bergabung, mereka tidak dapat membantu rumah monyet. Posisi Yesuan sebelumnya, waktu untuk pergi ke paviliun King Yan dan rumah monyet sebenarnya hampir sama. Jika benar-benar lebih baik daripada pergi ke paviliun King Yan, itu akan lebih cepat. Beberapa hari kemudian, Yesuan akhirnya sampai di sekitar paviliun King Yan. Di jalan ini, dia melewati musuh dan langsung membunuh musuh. Paviliun King Yan, sekolah Chang Hong, dan kota Sang Cheng telah berkonsultasi dan membawa banyak master. Oleh karena itu, di paviliun King Yan, ada tempat perlindungan yang hebat. Meskipun menggunakan keterampilan time-lapse, tetapi hari-hari ini di jalan, Yesuan juga telah menerobos ke Kaisar Jiu Pinzen, menghancurkan para dewa juga kembali ke 4 produk dan setengah suci. Jika kamu tidak ingin terlambat, ayo pergi. Yesuan berkata langsung ke langit yang hancur. Orang suci agung di paviliun King Yan diseret oleh orang yang hancur. Adapun yang lain, itu ditembak oleh titik hitam. Selama waktu ini, Yesuan mendapat banyak harta surga dan bumi, jadi tanduk hitam telah menerobos ke tingkat orang suci, dan itu masih 3 orang suci. Lebih dari 6 pertempuran, masalahnya masih tidak masalah. Hei, setelah tanduk hitam muncul, dia menggeram di langit dan membunuh di King Yange. Ada serangan musuh. Para penjaga paviliun King Yan menemukan langit yang hancur dan sudut hitam, dan segera berteriak. Karena langit yang hancur dan tanduk hitam, satu adalah orang suci 4,5, dan yang lainnya adalah orang bijak Sanpin, jadi itu tidak menarik perhatian orang bijak agung di paviliun King Yan. Namun, setelah pintu depan paviliun King Yan jatuh, orang suci agung ini diperhatikan. Siapa ini, berani pergi ke paviliun King Yanku? Orang suci agung manusia ini melompat ke langit. Pada saat ini, hanya melihat sosok yang dipukul, itu adalah langit yang hancur. 36 tongkat yang menakjubkan. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, mengangkat tangan Anda adalah tongkat. Hei, pukulan ini diblokir oleh orang suci agung paviliun King Yan. Meskipun perbedaan antara begitu banyak alam, tetapi hari itu masih membiarkan pihak lain merasakan tekanan. Apakah ini pembunuh rumah monyet? Daseng paviliun King Yan ini tiba-tiba bereaksi. Daseng paviliun King Yan tahu bahwa pemilik rumah membawa tuannya ke rumah monyet, dan saat ini mereka diserang oleh monyet, yang pasti akan bergaul dengan rumah monyet. Hanya denganmu, ingin membunuhku. Paviliun King Yan berteriak dingin, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa langit tidak mencoba membunuhnya, tetapi dia ingin menjerat pihak lain. Titik hitam, saat ini juga terbunuh di paviliun King Yan, sedang bertarung melawan 9 orang suci itu. Waktu pertempuran langit terbatas, dan itu harus cepat dan cepat. Mata Yesuan tertegun dan membiarkan langit hancur seperti yang direncanakan. Boom, boom, boom. Berada di tengah-tengah pertempuran dengan paviliun King Yan, saya tiba-tiba berbalik dan menunjuk ke 9 orang suci. Itu adalah 36 tongkat yang mengejutkan. Hei, 36 tongkat bayangan, berjongkok di 3 orang suci 9, tiba-tiba membunuh 2 orang, 1 terluka parah. Kekuatan pertahanan langit luar biasa. Dia tidak perlu bertahan melawan serangan King Yange Daseng. Namun, King Yange Daseng tidak dapat menghentikan orang lain untuk menyerang langit. Aku menelan, ketika tanduk hitam terluka parah oleh satu-satunya dari 9 orang suci, mulut besar itu terbanting terbuka. Sebuah kekuatan yang menyelimuti 9 orang suci yang terluka parah dan kemudian menghirupnya ke dalam tanduk hitam, bersama dengan kedua tubuh itu. Saat berikutnya,
Orang suci 9 orang yang terluka parah ini ditelan oleh tanduk hitam dan kemudian memasuki ruang penanaman. Ketika datang ke ruang penanaman, bahkan jika mereka adalah orang suci, itu tidak akan membantu. Ini bukan intinya. Poin utamanya adalah bahwa Paviliun Qingyan sekarang menjadi orang suci besar, 3 orang suci 9. Sekarang 3 orang suci 9 ini, 2 mati, dan 1 hilang, siapa lagi yang bisa menghentikan tanduk hitam? Titik hitam, biarkan semua orang menelanku. Kata Yesuan, baiklah, bos. Tanduk hitam seharusnya memiliki kalimat, dan mulut besar itu terbuka lagi. Bahkan 9 orang suci telah ditelan oleh tanduk hitam, maka orang lain tidak dapat melarikan diri. Setelah beberapa kali, orang-orang ini ditelan oleh tanduk hitam, bahkan bangunan-bangunan itu. Paviliun Qingyan, seluruh pasukan sudah berakhir. Tidak, harus dikatakan bahwa hampir seluruh pasukan dimusnahkan, dan masih ada seorang suci yang agung. Kau, menelan semuanya. Mata Daseng Paviliun Qingyan membelalak dan berkata kepada tanduk hitam. Tentu saja tidak, mereka belum mati. Titik hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, aku menyarankanmu untuk berhenti, jika tidak, aku tidak dapat menjamin hidup mereka. Kau, Paviliun Qingyan ini tidak berani melakukannya lagi. Melihat langit, aku segera membuka jarak dengan pihak lain. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya Qingyange Daseng. Sangat mudah, biarkan kau memberitahu tuanmu untuk menghentikan mereka menyerang rumah monyet. Jawab Black Point, ini tidak mungkin. Rumah monyet sialan itu terlalu menipu. Berapa banyak tanah yang telah disita di Paviliun Qingyanku? Black Point, itu bukan urusanku, bagaimanapun, kata-kataku sudah kusampaikan, beri kau 3 detik untuk mempertimbangkan, setelah 3 detik, aku akan menghancurkanku dengan kejam. Kau, kemarahan besar Paviliun Qingyan ini mengacu pada tanduk hitam, tetapi dia tidak berani menolak lagi. Lagi pula, bagaimana jika pihak lain datang ke jaring mati? Rumah monyet akhirnya hancur, tetapi Paviliun Qingyan akhirnya hancur. Apakah ini masih bermain dengan telur? Mereka yang ditelan oleh tanduk hitam, kerabat pemilik, dan kerabatnya. Bagaimana aku tahu bahwa mereka masih hidup? Tanya Qingyange Daseng. Ambillah untukmu. Mulut bertanduk hitam itu sekali lagi, dan bahkan memuntahkan beberapa orang suci dan orang setengah suci, beberapa di antaranya telah ditelannya sebelumnya. Sialan, Paviliun Qingyan meraung keras. Sekarang dia benar-benar pasif. 3, 2, tepat saat dia memikirkannya, titik hitam tiba-tiba mulai menghitung mundur. Paviliun Qingyan ini ragu-ragu. Jika hitungan mundur selesai dan dia belum mengikuti instruksi pihak lain, konsekuensinya pasti tak terbayangkan. Tidak mungkin, dia harus mengeluarkan token pesan dan mengirim pesan kepada pemilik Paviliun Qingyan di dekat rumah monyet. Apa? Paviliun Qingyan diserang, dan semua orang menjadi tawanan satu sama lain kecuali kamu. Pemilik Paviliun Qingyan terkejut setelah mengetahui tentang kejadian itu. Pemilik, apa yang harus saya lakukan sekarang? Qingyange Daseng bertanya, berikan token komunikasi kepada pihak lain, saya akan berbicara satu sama lain. Kata Direktur Paviliun Qingyan. Setelah mendengar ini, Paviliun Qingyan Daseng langsung melemparkan token komunikasi di tangannya ke sudut hitam. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Tanya pemilik Paviliun Qingyan. Kamu tidak perlu bertanya lagi. Aku hanya punya satu permintaan sekarang, yaitu bertemu denganmu. Saat aku bertemu denganmu, aku secara alami akan membiarkan orang pergi. Kata tanduk hitam, menemuiku. Kepala Paviliun Qingyan tiba-tiba menjawab, dan pihak lain ingin dia menyerang rumah monyet. Aku tidak punya kesabaran dengan orang ini. Aku akan memberimu 3 detik untuk mempertimbangkan. Setelah 3 detik, kamu belum mundur, dan kamu akan menanggung risikonya sendiri. Kata-kata ini adalah apa yang Yesuan suruh dia katakan, utuh, dan kata-katanya tidak buruk. Baiklah, saya akan mundur. Kepala Paviliun Qingyan menggertakkan giginya dan langsung memerintahkan penarikan Paviliun Qingyan. Lagi pula, tidak ada cara untuk saat ini. Seluruh Paviliun Qingyan, kecuali orang yang sekarang digendongnya, ditinggalkan dengan orang suci agung yang tersisa. Di luar rumah monyet, wajah penguasa kota dan sekte Changhong melihat perubahan Paviliun Qingyan. Paviliun Qingyan, apa yang kamu lakukan? Changhong mengirim tuan untuk bertanya. Ada yang salah langkah. Ketika seseorang membawa saya untuk membunuh seseorang, saya mengendalikan semua orang Paviliun Qingyan saya dan memaksa saya untuk mundur. Kata Direktur Paviliun Qingyan.
Apa? Begitu ini dikatakan, penguasa kota dan sekte Kaisar Changhong saling memandang. Rumah tua, menjadi Yin. Masalah ini, mari kita kesampingkan untuk sementara waktu. Sebaiknya kalian berdua menelepon kembali dan bertanya. Setelah pemilik paviliun Qingyange selesai, dia langsung mundur dari para penguasa paviliun Qingyan. Kepala rumah monyet terlihat agak aneh, dan tidak mengerti mengapa paviliun Qingyan akan mundur di bagian ini. Apa yang terjadi? Begitu paviliun Qingyan pergi, faksi Sancheng dan Changhong tidak berani tinggal dan bergegas mundur. Krisis rumah monyet terangkat. Paviliun Qingyan mundur. Awalnya, dia bisa bergegas kembali ke paviliun Qingyan terlebih dahulu, tetapi dia khawatir rumah utama monyet akan dikejar, jadi mereka harus dikawal kembali. Akibatnya, itu akan memakan waktu beberapa hari. Yesuan dihitung sebagai ini, jadi saya ingin melihat sisi utama paviliun Qingyan. Setelah beberapa hari, hei, tuan rumah menerobos, dan itu adalah yang setengah suci. Hei, hantu Yan, Megatron, melanggar dewa, terobosan, saat ini 5 produk dan setengah suci. Di dekat paviliun Qingyan, pikiran Yesuan membunyikan 2 suara sistem. Sekarang, kekuatan langit yang rusak sekali lagi meningkat, dan tidak lagi takut pada produk itu. Namun, dia tidak membiarkan langit hancur secara langsung, karena dia merasa bahwa pemilik paviliun batu hijau akan segera kembali. Benar saja, tak lama setelah terobosannya, sebuah kekuatan besar terbunuh di langit, dan itu adalah penguasa paviliun Qingyan dan penguasa paviliun Qingyan. Saya telah mundur sesuai dengan apa yang Anda katakan, dan saya masih tidak membiarkan orang pergi. Qingyange berkata kepada tanduk hitam, orang-orang, saya bisa mengatakannya, tetapi mari kita berikan 1/10 hari ini. Titik hitam berkata, mulut besar, melepaskan puluhan ribu orang. Suatu hari, berikan 1/10, lalu 10 hari untuk melepaskan semuanya. Setelah 10 hari, ranah pemecah langit akan ditingkatkan lagi. Apakah masih takut dengan pemilik paviliun Qingyan ini? 1/10. Alis utama Qingyange terangkat. Saya tidak mengerti apa yang dilakukan tanduk hitam. Mengapa saya harus memberikannya sedikit lebih banyak sehari? Namun, lebih baik memberikan 1/10 dari jumlah tersebut. Orang ini, apa idenya? Qingyange, dan Master Qingyange lainnya semuanya tampak tidak dapat dijelaskan. Ketika saya bertemu untuk pertama kalinya, titik hitam memberikan 1/10 orang. Keesokan harinya, itu adalah 1/10 lagi. Pada hari ketiga, itu masih 1/10. Para tawanan paviliun Qingyan dibebaskan sedikit demi sedikit oleh sudut hitam, tetapi sebelum pembebasan penuh, paviliun Qingyan tidak akan melakukan tindakan apapun. Beberapa hari kemudian, Yesuan menerobos ke bagian kedua dari para suci, dan dewa yang hancur juga mencapai 6,5. Pada saat ini, tanduk hitam telah melepaskan lebih dari separuh orang, karena langit berada di ruang penanaman, sehingga orang-orang paviliun Qingyan tidak tahu. Segera, butuh beberapa hari lagi. Hari ini, adalah hari ke-10 Black Point melihat pemilik paviliun Qingyan. Hari ini adalah hari ke-10, masih tidak membiarkan orang. Pemilik paviliun Qingyan menghadap sudut hitam. Jangan khawatir, tunggu sedikit lebih lama. Black Point membuka mulutnya dan tersenyum. Setelah beberapa saat, menerobos para dewa, saat ini adalah 7 produk dan setengah suci. Dalam benak Yesuan, suara sistem terdengar. Akhirnya, menerobos. Oke, sudut hitam lepaskan. Yesuan melewati udara ke sudut hitam. Mengerti, tanduk hitam itu mengangguk, dan bahkan jika mulutnya terbuka lebar, kelompok Qingyange yang tersisa akan dibebaskan. Sekarang, seorang tahanan telah pergi. Orang-orang paviliun Qingyan dengan cepat menghitung dan menemukan bahwa tidak ada sedikit orang. Namun, pada hari yang sama, paviliun Qingyan meninggal 2 orang bijak suci. Perseteruan ini tidak dapat dilaporkan. Apa yang ingin kamu lakukan? Pemilik paviliun Qingyan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Dalam 10 hari terakhir, 1/10 orang di Black Point telah keluar setiap hari. Selain merampok mereka yang telah menghentikan ring, mereka tidak menyakiti siapapun. Ini membuat orang-orang paviliun Qingyan merasa terkejut. Tidak ada, hanya menunda waktu. Jawab Black Point. Mata Qingyange menyipit dan memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Hanya meraih tanduk hitam dan tidak tahu. Pada hari yang sama, kamu membunuh 2 dari 9 orang suci agung di paviliun Qingyan. Sekarang setelah kamu melepaskan semua orang, bisakah kamu melarikan diri?
kata Direktur Paviliun. King Yan, melarikan diri. Mengapa kamu ingin melarikan diri? Tanya titik hitam. Naik dan tangkap dia. King Yange sang pemilik langsung memerintahkan. Begitu ini dikatakan, dua orang suci agung bergegas. Dalam 10 hari terakhir, tanduk hitam telah menunggu di luar, jadi mereka belum memasuki ruang kultivasi untuk berkultivasi, dan kekuatannya masih 3 orang suci. Dengan kekuatannya, menghadapi 9 orang suci sudah menjadi batasnya. Sekarang ada 2 orang suci agung, tidak ada peluang untuk menang. Namun, dia tidak sendirian. Dia memiliki mulut yang besar, dan saat berikutnya, ada sosok miniatur, yang merupakan dewa yang hancur dari para dewa. Tubuh tanduk hitam digabungkan dengan ruang penanaman, sehingga dewa yang hancur juga dapat keluar dari mulutnya. Tidak bagus. Pada hari itu, wajah Paviliun King Yan berubah, dan ketika dia hanya ingin berbicara, dia melancarkan serangan. 36 tongkat yang menakjubkan. Tidak ada tangan di langit, dan satu tongkat yang terdiri dari 36 tongkat dikeluarkan, dan mereka menghancurkan 2 Paviliun King Yan. Hei, adegan ini tiba-tiba datang, bahkan pemilik Paviliun King Yan tidak menyangka. Dalam sekejap mata, 2 daseng Paviliun King Yan ini jatuh langsung dari langit. Lebih dari 10 hari yang lalu, ranah 4 lantai dan setengah sakral, dan pertempuran suci Paviliun King Yan, meskipun lebih lemah dari yang dirugikan, tetapi juga memainkan banyak putaran, pihak lain tidak dapat menahannya. Setelah lebih dari 10 hari, terobosan ke-7 lantai dan setengah sakral, kekuatan destruktif dari satu serangan, pembunuhan kedua sangat normal. Anda harus tahu bahwa langit telah meningkatkan 3 ranah. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemilik Paviliun King Yan terkejut. Di Paviliun King Yan, hanya ada 5 orang yang memiliki orang suci yang hebat. Sekarang mereka telah mati 2 kali dan mereka sangat terluka. Ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa itu juga dibunuh oleh setengah suci. Bagaimana ini mungkin? Setelah hari ini, tidak ada Paviliun King Yan lagi. Sebuah suara acuh tak acuh terdengar, dan semua orang berbalik dan melihat bahwa pembicara adalah seorang pemuda dari 4 produk. Siapa? Mereka tidak menunggu mereka untuk bertanya, dan mereka menyerang lagi. Menakjubkan 36 tongkat. Langkah ini, tidak seorang pun di tempat kejadian dapat mengambilnya, bahkan pemilik Paviliun King Yan tidak akan bekerja. Pemilik Paviliun King Yan, seolah-olah di langit, melihat bayangan kepala rumah monyet. Jangan, sikap heroik langit tidak sebanding dengan rumah monyet. Booming, meskipun langit hanya 7 produk dan setengah suci, tetapi 1 orang dipilih dari seluruh Paviliun King Yan. Setelah 3 tongkat, tidak ada master tingkat suci agung di Paviliun King Yan. Bahkan pemilik utama Paviliun King Yan terdegradasi. Setelah hari ini, saya khawatir tidak akan ada Paviliun King Yan. Semuanya, masuklah untukku. Mulut besar tanduk hitam tiba-tiba menghilang. Di bawah tekanan langit, orang-orang suci Paviliun King Yan tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan sekali lagi ditelan ke dalam ruang penanaman oleh tanduk hitam. Paviliun King Yan, hancurkan. 15 hari yang lalu, saya bahkan tidak dapat memiliki produk besar. Setelah 15 hari, seluruh Paviliun King Yan hancur. Sistem melahap tingkat peri itu mengerikan. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat memori horor sebelumnya, yaitu, Dewa Binatang membuat pemilik darah. Jika dia mati di tangan pihak lain, maka sistem fagositosis peri akan ditangkap oleh pihak lain. Untungnya, dia berhasil membunuh pihak lain, jika tidak, dia didominasi oleh anti pelanggan. Segalanya telah diselesaikan, lalu, selanjutnya, Ye Xuan akan bergegas ke rumah monyet. Untuk berjaga-jaga, dia memutuskan untuk pergi perlahan, sehingga dia dapat menjamin bahwa dia akan dikalahkan oleh 10% setelah melihat rumah monyet. Setelah menerobos ke 8 lantai dan setengah suci, Ye Xuan datang ke sekitar rumah monyet dan kemudian memanggil langit. Apa itu tuan rumah monyet? Ye Xuan berteriak. Pada saat langit pecah, orang-orang di seluruh rumah monyet terkejut. Lebih dari 100 rambut monyet dasar, seluruh rumah monyet dewa, juga 4 suci besar dan rumah monyet. Siapa itu? Tak lama kemudian, Ye Xuan melihat penguasa rumah kera bergegas keluar. Ia melihat ke bahu Ye Xuan dan berkata, "Kau, menurutmu apa alasan Paviliun King Yan mundur?" Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Penguasa rumah kera berkata, "Apakah itu yang kau lakukan?" "Ya, ketika aku mengambil paviliun batu hijau dan memimpin orang-orang untuk menyerang rumah keramu,
mereka membakarnya. Namun, sekarang paviliun Qingyan sudah tidak ada lagi. Ye Xuan melanjutkan paviliun Qingyan, sudah tidak ada lagi. Penguasa rumah monyet mendengar ini dan sedikit terkejut. Namun, rumah monyet benar-benar dapat menghancurkan paviliun Qingyan. Ini bukan apa-apa. Namun, Ye Xuan bahkan tidak memiliki tempat perlindungan yang besar. Kualifikasi apa yang ada untuk menghancurkan paviliun Qingyan? Bagaimana kamu melakukannya? Penguasa rumah monyet tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Bagaimana melakukannya? Kamu tidak perlu tahu, aku membantumu, tetapi aku tidak ingin kamu dihancurkan, karena aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Ye Xuan berkata, setelah menghancurkan langit, dia berkata, aku tidak tahu, apakah kamu pernah mendengar tentang istana monyet di Istana 12 Hewan? Istana 12 Hewan, Istana Dewa Monyet. Mendengar kata-kata itu, tubuh utama rumah monyet bergetar dan berkata, aku belum pernah mendengarnya. Tentu saja, dia pernah mendengarnya, tetapi asal-usul Ye Xuan tidak diketahui, dia tidak akan memberitahu Ye Xuan. Ye Xuan melihat gerakan halus kepala rumah monyet, dan kedua matanya langsung menyala. Tampaknya pemilik rumah monyet dewa itu tahu sesuatu. Istana monyet, rumah monyet, nama ini sangat mirip, ditambah pemilik rumah monyet dewa juga akan terkejut. Jadi Ye Xuan menebak bahwa pihak lain memiliki 90% pengetahuan tentang istana monyet. Pemilik, Anda tidak baik, saya membantu Anda menyelesaikan krisis, hanya mencari Anda untuk menanyakan satu hal, tetapi Anda tidak mau memberitahu. Ye Xuan berkedip, saya tidak meminta bantuan Anda, dan saya tidak tahu apa 12 istana hewan dan istana monyet di mulut Anda. Kepala rumah monyet menggelengkan kepalanya. Benarkah? Mulut Ye Xuan sedikit miring, berkata, pemilik, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda, saya dapat menghancurkan paviliun Qingyan, dan tentu saja juga dapat menghancurkan rumah monyet Anda tidak dapat membuat kesalahan sendiri. Petik 2. Hanya dengan Anda, wajah utama rumah monyet tiba-tiba menjadi dingin dan dingin. Rumah monyet adalah yang paling kuat di daerah ini. Hanya ketika mereka menindas orang lain, di mana lagi orang lain berani mengancamnya. Bahkan dalam menghadapi paviliun Qingyan, sekolah Changhong, dan kota ekstrim, penguasa rumah monyet tidak memiliki rasa takut. Terlebih lagi, Ye Xuan, para junior ini yang bahkan bukan orang suci. Namun, intuisi mengatakan kepadanya bahwa Ye Xuan tidak terlalu sederhana. Lagi pula, pembukaan itu sebenarnya adalah Ye Xuan, bukan tanduk hitam dari 4 orang suci. Hal terpenting bagi penguasa rumah monyet adalah monyet mini yang mengenakan baju besi di bahu Ye Xuan. Matahari suci, kamu akan bertemu mereka saat kamu naik. Kepala rumah monyet tiba-tiba membuka mulutnya. Ya, seekor monyet, berambut merah keluar. Jelas terlihat bahwa dia telah muncul dan keluar. Apakah kamu yakin ingin bertarung denganku? Aku takut aku akan memukulmu sampai mati dengan tongkat. Kata Matahari Agung. Hei, kalau begitu, biarkan aku mencoba. Melihat ekspresi konyol dari langit yang hancur, Hari Suci Agung keluar dengan tongkat panjang merahnya sendiri, dan tanpa ampun membidik langit yang hancur adalah tongkat. Hei, pukulan ini jatuh tepat pada tubuh yang hancur, tetapi pertama-tama diblokir oleh baju besi prajurit misterius, tetapi hanya retakan baju besi prajurit misterius. Baju besi perang misterius adalah transformasi Megatron, dan Megatron sekarang sama dengan langit yang hancur, dan itu adalah senjata sihir tingkat 3, jadi pertahanannya sangat keras. Sekte suci-suci yang sakral, bahkan pertahanan baju besi Dewa Suci tidak dapat dipatahkan, apalagi dipatahkan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Pukulanku, bahkan baju besinya tidak dapat dipatahkan. Matahari Agung terkejut. Di antara 4 orang suci agung dari rumah monyet, kekuatan serangannya adalah yang terkuat. Selain itu, ia telah memadatkan ratusan rambut monyet kehidupan dasar, dan kekuatannya lebih kuat dari produk kedua. Namun, ini adalah, pada saat hari suci matahari, langit pecah dengan kecepatan kilat. 36 tongkat yang menakjubkan. Hei, tongkat ini jatuh di matahari besar, dan benar-benar menjatuhkan bahunya. Ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa pukulan itu masih belum digunakan, dan hanya sekitar 30% dari kekuatannya. Bahkan jika itu hanya 30% dari kekuatannya, itu sudah cukup untuk membunuh hari suci ini. Dan jika itu di dada, itu pasti akan meledakkan jantung matahari besar. Sangat kuat, penonton terkejut. Matahari tercengang oleh matahari,
dan dia mencium bau kematian. Dia tidak menyangka kematian begitu dekat dengannya. Dia tahu bahwa langit akan berhenti, jika tidak, dia akan segera direbus menjadi saus daging. Horor benar-benar mengerikan. Apakah ini benar-benar hanya 8,5 orang suci? Hei, 3 orang suci agung lainnya, serta kepala rumah monyet, menelan satu demi satu. Kekuatan ini, saya khawatir itu berada di atas kepala rumah monyet. Dari mana monyet kecil ini berasal? Kepala rumah monyet itu sekilas melihat kekuatan pihak lain, dan diperkirakan kekuatan pihak lain, jika bersama-sama, mungkin tidak memiliki kekuatan perang. Bangun, berlututlah padanya, teriak tuan rumah monyet. Saat berikutnya, 3 orang suci agung lainnya dikirim bersama-sama, dan bersama-sama dengan kepala rumah monyet, mereka membunuh langit. Tidak mengandalkan diri sendiri, Yesuan mendengus dan memberi perintah kepada dunia. Sudah menjadi sakral, bahkan penguasa King Yange terbunuh, belum lagi saat rumah monyet itu dibangun, wilayahnya dibangun kembali. Orang-orang ini sebenarnya tidak berbeda dengan paviliun King Yan di depannya. 36 tongkat yang menakjubkan. Segera, pertempuran berakhir. Mereka semua, termasuk kepala rumah monyet, dikalahkan. Tanduk hitam, beri aku seekor burung layang-layang. Memanfaatkan kesempatan ini, Yesuan dengan cepat memerintahkan. Kepala rumah monyet terluka parah dan jatuh ke tanah. Sebelum dia bisa bereaksi, para prajurit monyet dan monyet akan mulai ditelan oleh tanduk hitam dan kemudian dikirim ke tempat penanaman. Ini, tetapi banyak kekayaan, begitu banyak prajurit monyet, setidaknya memiliki akar rambut monyet. Siapa kamu? Kepala rumah monyet memandang para prajurit monyet dan monyet yang telah bekerja keras untuk membudidayakan mereka. Mereka semua ditelan oleh tanduk hitam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Minta aku untuk menjawab pertanyaanku lebih awal, aku tidak akan berakhir seperti ini. Tetapi kamu dapat yakin bahwa orang-orang ini tidak mati, aman. Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum. Memang sangat aman di tempat penanaman, tetapi setelah prajurit monyet dan monyet dikirim, kehidupan rambut monyet langsung dihilangkan. Pada saat yang sama, langit juga diambil oleh Yesuan, dan kemudian dengan cepat dipanggil. Pada saat ini, jumlah monyet di langit telah mencapai 1.000. Meskipun rambut monyet asli panen Yesuan jauh lebih dari 1.000 akar, ranah menghancurkan langit tidak cukup. Paling banyak, hanya ada 1.000 pemurnian dan pemurnian. Selama kita terus menerobos, kita dapat terus memurnikan. Ini bukan intinya. Fokusnya adalah pada prajurit monyet dan monyet ini. Di masa depan, mereka akan menjadi korps halaman belakang. Yesuan akan membiarkan mereka terus memadatkan kehidupan mereka dan kemudian memasok mereka ke langit. Jika demikian halnya, maka kamu juga akan menerimaku. Kata tuan rumah monyet. Baiklah, sesuai keinginanmu. Kepala Yesuan menghantamkan matanya ke tanduk hitam itu. Yang terakhir segera menyadarinya dan langsung menerima perkebunan rumah monyet dan 4 orang suci agung. Dengan cara ini, orang-orang ini berada di bawah kekuasaan Yesuan, dan tidak ada kekuatan seperti itu di masa depan. Saat ini, Yesuan diproyeksikan ke ruang penanaman dan muncul di depan kepala rumah monyet. Sekarang, bisakah kamu membicarakannya? Yesuan berkata kepada kepala rumah monyet. Kamu mengatakan istana monyet, aku memang mendengarnya. Kepala rumah monyet mengangguk, namun, itu terdengar dari ayahku. Ayahmu, Yesuan bertanya, rumah monyet ini dibangun oleh ayahku, dan ayahku, yang dikatakan sebagai prajurit monyet di istana monyet. Tuan monyet menjawab, ayahmu, seorang prajurit monyet di istana monyet, mengapa kamu meninggalkan istana monyet? Yesuan bertanya lagi, tema utama rumah monyet, itu karena 12 istana hewan dihancurkan. 12 pemilik istana tidak dibunuh, atau disegel. Oleh karena itu, 12 istana hewan juga dibubarkan. Apakah itu hancur? Yesuan bergumam dalam hatinya dan berkata, bagaimana dengan ayahmu? Ayahku, yang pernah diselamatkan oleh istana monyet dewa, ingin pergi ke Gunung Xianbao untuk menyelamatkan istana monyet. Tema utama rumah monyet, Gunung Xianbao. Mendengar kata benda ini, Yesuan tiba-tiba teringat pada seseorang, yaitu, pria parubaya yang memaksa kematian naga hantu. Pihak lain juga menyebutkan Gunung Xianbao. Ternyata itu adalah segel tuan istana monyet. Di mana Gunung Xianbao ini? Yesuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kepala rumah monyet menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu ini, mungkin, orang suci yang misterius akan tahu.
Menakjubkan, siapa itu? Ye Xuan bertanya. Menakjubkan, dikatakan bahwa orang yang sangat penting di Istana Monyet, setelah pembubaran Istana 12 Hewan, dia bersembunyi di Bukit Seribu Laba-Laba sebagai seorang pertapa, dan ayahku belajar dari mulutnya. Lokasi Gunung Xianbao. Kepala rumah monyet berhenti sejenak dan berkata, lokasi Gunung Xianbao, aku tidak tahu, aku tahu di mana itu. Setelah itu, dia langsung mengeluarkan peta dan menyerahkannya kepada Ye Xuan, yang menunjukkan lokasi ribuan laba-laba. Ribuan laba-laba, mata Ye Xuan sedikit tertegun. Tempat ini sangat jauh darinya. Bahkan jika dia menggunakan susunan transmisi terus-menerus, itu akan memakan waktu lebih dari 10 hari. Namun, ini bukan apa-apa, setidaknya dia menemukan petunjuk. Saat ini, Ye Xuan langsung menuju Gunung Seribu Laba-Laba. Bagian jalan ini sangat membosankan, dan saya belum menemukan hal-hal khusus, hanya ada beberapa perampok yang mengira Ye Xuan diganggu. Orang-orang ini tidak mati, dikirim ke tempat penanaman oleh Ye Xuan. Sekitar setengah bulan kemudian, Ye Xuan tiba di kaki Gunung Seribu Laba-Laba. Selama periode itu, alam Ye Xuan menerobos ke 7 lantai dan setengah suci, dan langit yang hancur juga pecah dari 8 lantai dan setengah suci, ke orang bijak kelas 2. Sekarang kekuatannya mungkin bisa menghadapi orang bijak setengah baya. Bahaya Gunung Seribu Laba-Laba, Ye Xuan telah belajar di jalan. Dikatakan bahwa bahkan jika pendeta agung tingkat menengah tingkat tinggi naik, ada bahaya degenerasi. Pemilik Gunung Seribu Laba-Laba disebut Nyonya Seribu Laba-Laba. Dia adalah istri dari Set. Rumor agung, jika seseorang dapat menemukan kuil Seribu Laba-Laba, Anda bisa mendapatkan warisan suci. Tongkat ini sangat kuat, sehingga menarik banyak orang untuk memanjat. Ye Xuan menatap Gunung Seribu Laba-Laba, yang penuh dengan kengerian setiap saat. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menaikinya. Ribuan laba-laba tidak bisa terbang, karena ada banyak laba-laba terbang tingkat dasar tingkat tinggi di udara. Begitu mereka terbang, mereka akan diserang oleh laba-laba terbang ini. Karena itu, Anda harus berjalan kaki. Ye Xuan berjalan masuk dengan tanduk hitam. Tanduk hitam sekarang adalah orang suci tingkat 9, dan kekuatannya telah melampaui rumah monyet suci. Mungkin itu adalah tingkat suci 5 tingkat. Dia memiliki jalan yang terbuka, dan masalah kecil umumnya tidak tersedia. Para pendaki ini setidaknya adalah orang suci tingkat menengah, tetapi beberapa tanduk hitam membawa lelah. Ribuan laba-laba semuanya adalah laba-laba dan binatang suci. Ada gambar binatang buas dan langit, dan peluang untuk mendaki ke puncak gunung tinggi. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Bahkan jika itu tidak berhasil, dia tidak dapat kembali ke masa lalu dan menunggu beberapa saat untuk masuk. Anak itu, orang suci 9 orang di distrik itu berani masuk, dan mereka benar-benar tidak sabar. Ye Xuan dan titik hitam belum berjalan lama, dan ada suara sumbang. Mereka menoleh dan melihatnya dan menemukan bahwa ada beberapa orang suci 4 besar. Telan, Ye Xuan berkata bahwa pihak lain tidak baik, langsung berkata. Saat berikutnya, tanduk hitam itu langsung berubah menjadi naga hitam, mulut besar, langsung menghirup beberapa produk 4 ke dalam ruang tanam. Tidak mandiri, untuk orang seperti ini, Ye Xuan sudah aneh, dan Black Point sudah lama terbiasa dengannya. Mereka mulai mendaki gunung. Dalam perjalanan, ada banyak orang suci dari Ordo Suci yang menembak mereka dan ditelan oleh tanduk hitam tanpa kecuali. Saat mereka memanjat ribuan laba-laba, alam binatang suci lebih tinggi. Dalam 2 hari, mereka tiba di lereng Gunung Tousan Spider Hills dan hampir mendaki setengah jalan. Selanjutnya, kalian mungkin akan bertemu dengan binatang suci tingkat tinggi, berhati-hatilah. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Namun, saat mereka terus bergerak maju, mereka tiba-tiba terbang ke langit. Seseorang ingin terbang ke puncak gunung dengan cara terbang, itu benar-benar mati. Zizizi, laba-laba guntur terbang di udara menemukan sosok itu, dan segera melepaskan cahaya listrik yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang orang ini. Tanpa diduga, sosok ini sangat cepat, dan telah melontarkan serangkaian serangan ini. Ye Xuan buru-buru melirik dan menemukan bahwa ini adalah seorang gadis remaja, dan kekuatannya telah mencapai level 5 produk. Namun, laba-laba terbang di udara itu semuanya berkelompok, terus-menerus menyerang gadis ini. Meskipun kecepatan gadis itu cepat, dia tidak lolos dari begitu banyak serangan. Dia akhirnya terkena, tetapi dia tidak mati, tetapi jatuh dari udara. Namun,
Laba-laba terbang itu tidak siap untuk melepaskannya, dan segera memenangkan pengejaran. Ini benar-benar kesejahteraan, titik hitam menelannya. Yesuan segera berkata. Ketika Heiner mendengar ini, dia langsung mengubahnya menjadi tubuh, dan dengan mulut besar, ada kekuatan yang menyelimuti gadis itu dan kemudian menelannya. Ribuan laba-laba telah dinaiki oleh banyak orang. Meskipun laba-laba terbang ini mengerikan, mereka tidak akan menyerang selama mereka tidak melampaui jarak tertentu dari tanah. Setelah tanduk hitam menelan gadis itu ke dalam ruang penanaman, laba-laba guntur terbang kehilangan target mereka dan menyerah mengejar. Hei, di mana ini? Di ruang penanaman, gadis itu berbalik dan melihat sekeliling untuk mencari lingkaran, tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ini ruangku, aku menyelamatkanmu. Yesuan tiba-tiba muncul di depan gadis itu, tentu saja, hanya sebuah proyeksi. Terima kasih, tetapi, bisakah kamu membiarkanku pergi? Aku akan terus ke atas. Gadis itu berterima kasih, kalian hanya 5 orang baik, ingin mendaki puncak gunung, memasuki kuil 1000 laba-laba bukanlah hal yang mungkin, atau menyerah. Yesuan menggelengkan kepalanya. Siapa bilang? Aku tahu jalan pintas, kalian bisa langsung menuju puncak gunung. Kata gadis itu. Mendengar ini, Yesuan sedikit terkejut dan bertanya, jadi bagaimana kalian masih bisa terbang? Itu karena aku terlalu malas untuk pergi, aku ingin terbang langsung ke jalan pintas, dan aku tidak sengaja bertemu dengan laba-laba terbang. Gadis itu berkata dengan canggung. Yesuan ragu dengan apa yang dia katakan. Lagi pula, orang biasa tidak berani terbang ke langit, bahkan jika itu adalah orang suci agung tingkat tinggi, belum lagi gadis itu hanya orang suci setengah baya. Namun, gadis ini menderita serangan laba-laba terbang, tetapi dia tidak mengalami banyak kerusakan. Ini membuat Yesuan sangat terkejut. Yah, aku menyelamatkan hidupmu tadi, jika kamu membawaku ke puncak gunung, bahkan jika aku masih manusia. Yesuan berkata kepada gadis itu. Gadis ini hanyalah seorang pendeta agung tingkat 5, jadi Yesuan tidak begitu tertarik padanya. Dalam perjalanan mendaki gunung, Yesuan juga membunuh banyak orang suci tingkat 5, tidak ada apa-apanya. Saat ini, dialah gadis yang menyerahkannya. Namaku Xiaobon, bagaimana denganmu? Gadis itu menoleh dan bertanya. Yesuan. Yesuan langsung menjawab, apakah kamu juga mencari hari yang mengejutkan untuk mempelajari metode tongkat ajaib? Tanya Xiaobing. Menurutnya, alam Yesuan terlalu rendah, tetapi kekuatannya masih cukup kuat. Namun, Gunung 1000 laba-laba ini, bahkan jika daseng tingkat tinggi datang, jika ada nasib buruk, akan ada bahaya kerusakan. Menghadapi masalah ini, Yesuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti dan menggelengkan kepalanya, tidak semuanya. Bahkan tuan rumah monyet telah dilatih hingga tingkat 36 tongkat. Hari yang mengejutkan ini seharusnya lebih dari dia. Dalam hal ini, mungkin saja bisa membimbing langit. Tidak semuanya, apakah kamu mencari sesuatu yang lain? Tanya tulang-tulang kecil itu. Yesuan tidak siap menjawab, langsung berkata, pimpin jalan. Oh, Xiaobon tidak lagi bertanya, berbalik dan pergi. Jalan pintas itu, tidak jauh dari depan, tulang-tulang itu segera menemukan Yesuan, dan kemudian berjalan masuk. Di jalan pintas ini, tidak ada binatang suci. Xiaoyan tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Yesuan. Yesuan mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Jika jalan pintas ini terungkap, maka orang lain dapat menggunakan jalan pintas ini untuk memimpin gunung, dan menemukan hari yang mengejutkan untuk mempelajari keajaiban. Alam adalah seseorang yang memberitahuku. Xiao Biao tertawa dan terus memimpin jalan. Tanpa terjerat oleh binatang suci, Yesuan dan Xiaobon sangat cepat, dan mereka keluar dari jalan pintas setelah 1 hari, dan kemudian mereka bergegas sebentar dan tiba di kaki bukit 1000 laba-laba. Pada saat ini, sudah ada banyak orang yang menunggu di luar kuil. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa tidak keluar? Bukankah itu akan menjadi retret? Tunggu sebentar, mungkin ada sesuatu yang salah. Sekelompok orang suci agung tingkat tinggi, berbisik di sana, ada banyak 9 orang suci agung. Orang suci yang tercengang, pada kenyataannya, juga merupakan 9 orang suci agung, tetapi kekuatannya sangat menakjubkan, dia mengandalkan seperangkat tongkat yang mengejutkan, jadi meskipun itu adalah 9 orang suci agung, ada banyak orang yang ingin belajar. Namun, tepat ketika Yesuan dan Xiaobing bersama-sama,
pintu kuil 1000 laba-laba tiba-tiba terbuka, dan kemudian seorang pemuda keluar. Maaf, biarkan semua orang menunggu. Pemuda itu berkata sepatah kata, lalu menjelaskan, saya adalah murid dari orang suci agung. Sangat disayangkan, guru baru saja pergi, jadi mohon tunggu sedikit lebih lama. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Seseorang bertanya. Ini, saya tidak begitu jelas, guru tidak memberitahu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu kita menunggu di sini. Lagi pula, tidak ada binatang suci di pegunungan. Tunggu, selama kamu bisa mempelajari metode tongkat ajaib, berapa tahun yang sepadan. Tidak ada kesempatan untuk mendapatkan bimbingan dari orang suci agung, ini sangat langka. Sekelompok orang terus berdiskusi. Namun, setelah melihat ini, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Menakjubkan, bahkan tidak. Lalu apa yang harus dilakukan? Dia datang untuk meminta penyanyi itu bertanya tentang Xian Baoshan. Sekarang orang suci agung tidak ada di sana, bisakah dia menunggunya kembali? Namun, murid orang suci agung ini berkata, dia tidak tahu kapan orang suci agung kembali. Kalau-kalau, apakah itu menggunakan tahun sebagai satu kesatuan? Tepat saat itu, tulang kecil di sebelah Yesuan tiba-tiba berkata, aku tahu di mana teriakan besar itu. Oke, setelah mendengar ini, Yesuan menoleh sedikit dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Aku baru saja bertukar dengannya. Aku terkejut dan pergi ke Baigusan. Aku pergi menemui Nyonya Bon. Xiao Biao menjawab, Gunung Baigu, Nyonya Whitebone. Yesuan berhenti dan terus bertanya, mengapa dia memberitahumu? Masih biasa dikatakan bahwa aku mengenalnya, jadi dia memberitahuku bahwa tidak hanya itu, tetapi aku juga sangat akrab dengan orang suci yang agung. Xiao Biao tersenyum. Oh, Yesuan terkejut lagi. Gadis di depan matanya ini sangat akrab dengan orang suci yang agung, yang melampaui harapannya. Namun, jika kata-kata Xiao Bian benar, maka dia tahu bahwa jalan pintas di Tousan Spider Hills juga normal. Yesuan tiba-tiba memikirkan suatu hal, dan bertanya, Baigusan, Nyonya Bon, apa hubungan kalian dengannya? Baiklah, tulang kecil itu terdiam beberapa saat, dan akhirnya dia berkata perlahan, Nyonya Bon, itu ibuku, dan itu ayahku. Orang tua, mendengar ini, Yesuan tidak bisa tidak mengingat satu hal. Nyonya Tousan Spiders juga merupakan istri dari orang bijak yang agung. Saya mengerti. Yesuan mengangguk. Saya dulu menyelinap keluar untuk mencari ayah saya. Saya tidak menyangka dia akan pergi ke Baigusan. Jika Anda mencarinya, Anda dapat bergabung bersama. Tulang kecil. Baiklah, kalau begitu pergilah ke Baigusan. Yesuan mengangguk, lalu membawa tulang kecil itu kembali melalui jalan pintas dan kembali ke kaki 1000 laba-laba. Kemudian mereka pergi ke Gunung Tulang. Baigusan sedikit berbeda dari Qianshanshan. Binatang suci Qianlongshan semuanya laba-laba, sedangkan Baisanshan adalah makhluk mati. Konon, wanita tulang putih Gunung Baigu adalah iblis tulang putih, dan tubuhnya adalah kerangka. Ini adalah hal yang sangat langka. Beberapa hari kemudian, Yesuan akhirnya tiba di Baigusan. Karena tulang kecil itu adalah putri Nyonya Baigu, jalan berikutnya tidak terlalu sulit untuk dilalui. Tentu saja, selama tergesa-gesa, terobosan itu menembus level orang suci Sanpin, bahkan jika harus mendaki sendirian, Yesuan tidak takut. Gunung Baigu adalah wilayahku, tidak ada makhluk mati yang berani menyentuhku, ayo pergi. Setelah tulang-tulang kecil itu selesai, mereka membawa Yesuan untuk mendaki. Namun, saat itu, booming, tiba-tiba, ada getaran hebat di Baigusan, dan makhluk mati yang tak terhitung jumlahnya menjadi waspada. Apa yang terjadi? Yesuan dan Xiao Bing terkejut. Mereka mendongak dan menemukan dua sosok di gunung. Kedua sosok ini sedang bertarung, ayah, ibu. Xiao Bian sangat terkejut setelah melihatnya, karena dua sosok yang sedang bertarung sebenarnya adalah Nyonya Tulang dan Kuil Agung. Bagaimana Anda melawan pasangan itu? Dalam hal ini, Yesuan tidak aneh, itu adalah orang-orang mereka sendiri, diperkirakan tidak akan mengenai intinya. Namun, dia salah kali ini. Kedua orang ini benar-benar bermain. Monyet tua, aku telah bersamamu selama bertahun-tahun, hari ini kamu ingin mengambil tulang-tulang kehidupanku, kamu benar-benar baik hati. Nyonya Tulang marah. Dengan sumber tulangmu, aku akan dapat menerobos ke Roh Kudus. Saat itu, aku akan membantumu memulihkan alam. Tetap saja,
Nyonya Tulang terus meraung, aku tidak menyangka kamu akan mengatakan hal seperti itu. Kamu tahu bahwa aku secara paksa mengambil sumber kehidupanku, dan ada kemungkinan 80% akan jatuh. Kesakralan suci membutuhkan sumber tulang suci, dengan demikian mematahkan belenggu Roh Kudus Agung dan menerobos ke Roh Kudus. Jika istri Nyonya Bond secara paksa mencabut sumber tulang, 80% peluangnya akan jatuh. Jika tidak, Nyonya Bond bersedia menyerahkan sumber tulang itu kepada orang suci. Tanpa diduga, orang suci yang agung itu adalah serigala bermata putih. 8% peluangnya. Setelah bertahun-tahun, berapa kali aku bertahan hidup dan bertahan hidup? Bukankah masih hidup? Kamu, Nyonya Bond hampir marah mendengar kalimat ini. Orang suci yang tercengang, bahkan mampu mengatakan hal seperti itu. Nyonya Bond hanya merasa bahwa dia telah melihat matanya di masa lalu, dan dia benar-benar melihat orang-orang seperti itu. Jangan bicara omong kosong, aku tidak akan memberimu sumber kehidupanku. Jika kamu mau, datang dan bunuh aku. Nyonya Bond marah. Apakah kamu pikir aku berani? Mata suci yang besar itu melebar dan pembunuhan itu terungkap. Setelah Nyonya Bond merasakan pembunuhan pihak lain, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan dia benar-benar akan membunuhnya. Baiklah, kau sangat hebat. Jika aku tidak mati selama beberapa tahun, kau akan menggunakan orang-orang untuk memadatkan tongkat yang tertegun, lalu membunuh mereka dan menciptakannya kembali. Semuanya akan diketahui. Marah dan berteriak. Mendengar ini, mata pembunuh itu lebih makmur, dan dia menghela nafas dingin. Jika ini masalahnya, maka hari ini kau tidak akan mati. Kedua pria itu, dan mereka segera bertarung bersama. Kesucian agung adalah 9 orang suci agung, tetapi wanita tulang juga adalah pendeta agung tingkat 9. Namun, metode mengejutkan yang digunakan oleh Set Agung sangat kuat, dan tulang putih langsung dikalahkan. Melihat pertempuran kosong yang belum pernah terjadi sebelumnya, Yesuan dan Xiao Bian semuanya tercengang. Ayah, sebenarnya ingin membunuh ibunya. Tulang-tulang kecil itu berada di tempat yang sama, dan saya tidak menyangka akan terjadi situasi ini. Yesuan juga demikian, dia tidak dapat memikirkan orang suci yang mengejutkan bahkan istrinya sendiri juga terbunuh. Itu memilukan. Namun, Nyonya Bond bukanlah seorang vegetarian. Monyet bau, aku sudah mati hari ini, dan tidak akan membiarkanmu mendapatkan tulang-tulangmu seumur hidup. Pada saat ini, Nyonya Bond tiba-tiba berteriak, napasnya mulai meroket, dan bentuk tubuhnya mulai berubah. Tubuh Nyonya Bond adalah tulang putih. Dia awalnya adalah manusia, tetapi setelah kematian, dia berubah dan menjadi tubuh iblis tulang. Dia terpaksa menggunakan bagian bawah kotak tekanan, atau dia akan mati. Nyonya Bond, yang berubah menjadi kerangka raksasa, telah meroket dalam kekuatan dan mulai mencari hari yang mengejutkan. Pertempuran ini sangat intens. Bagaimana? Makhluk-makhluk mati itu datang untuk membantu. Yesuan tiba-tiba menemukan suatu titik. Baigusan, bagaimanapun, adalah situs Nyonya Bond, bosnya dipukuli. Adik laki-lakinya secara alami ingin membantu. Sialan, mengejutkan 9 tongkat. Wajah tertegun berubah dan menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, makhluk-makhluk mati ini terlalu banyak, dan mereka tidak dapat menyelesaikan permainan. Bersama dengan tubuh Nyonya Bond, itu sedikit mendesah. Orang tua, coba trik ini. Nyonya Bond tiba-tiba berteriak, dan orang suci yang terkejut yang dikelilingi oleh makhluk mati itu mendongak dan melihat tinju tulang yang besar. Hei, pukulan ini sangat cepat, dan pukulan itu akan memuntahkan darah dan jatuh dari langit. Nyonya Bond awalnya mampu memenangkan pertempuran, tetapi dia membaca perasaan lama dan tidak membunuh. Di masa depan, kita akan hancur, biarkan aku berguling. Nyonya Bond berteriak, kalajengking suci yang tertegun yang telah dihancurkan ke tanah telah melebarkan matanya. Setelah batuk sedikit darah, dia dengan cepat memanjat dari tanah dan tertegun, wanita bau, apakah kamu telah menggunakan sumber tulang? Hanya catatan tinju tulang, kekuatannya sedikit di luar imajinasi, jika ada kartu, itu akan mati sejak lama. Oleh karena itu, kesakralan yang agung adalah bahwa Nyonya Bond telah mengintegrasikan tulang-tulang hidupnya ke dalam trik itu. Singkatnya, sumber tulang itu hilang. Gulung, Nyonya Bond tidak menjawab pertanyaan ini, hanya meraung. Jika sumber tulangnya ditelanjangi secara paksa, dia dalam bahaya akan terdegradasi, tetapi jika dikonsumsi, tidak akan ada kemungkinan seperti itu. Wanita bau, hitunglah kamu.
Penyanyi yang tercengang itu berteriak dan berbalik dan pergi. Pukulan itu membuatnya terluka parah, dan kekuatannya 10. Dia pasti akan dipukuli sampai mati oleh Nyonya Bond. Perang ini dapat dikatakan telah kehilangan istri dan prajurit, tidak hanya tidak mendapatkan sumber nasib, tetapi juga jatuh cedera serius. Melihat bagian belakang yang tertegun, tulang-tulang kecil itu segera menyapu ke langit, dengan khawatir bertanya, "Ibu, apa kabar?" "Aku baik-baik saja." Nyonya Bond berubah kembali menjadi bentuk manusia dan menggelengkan kepalanya. Tulang kecil itu tampaknya adalah seorang gadis muda, tetapi tidak terlalu kecil. Dia tahu alasannya dari dialog antara Nyonya Bai Bing dan orang bijak yang agung. "Ibu, bagaimana ayah melakukan ini? Bahkan jika kehidupan ibu tidak aman, kita harus mendapatkan tulang kehidupan." Tulang-tulang kecil mengerutkan kening. Dia telah terjebak di alam Roh Kudus yang agung selama bertahun-tahun, dan dia telah kehilangan akal sehatnya. Hanya ketika aku melukainya dengan serius, aku khawatir itu adalah cara untuk menghancurkan Roh Kudusnya. Nyonya Bond menggelengkan kepalanya. Petik 2. Itu nasib ibumu seumur hidup. Tulang kecil itu mengerutkan kening, tetapi dia terkejut ketika mengatakan bahwa wanita tulang telah menggunakan tulang-tulang hidupnya. Kepala Nyonya Bond menggelengkan kepalanya, itulah triknya. Aku tidak mengintegrasikan sumber kehidupanku, tetapi dengan mengorbankan alam. Yang mundur, tulang-tulang kecil, maka aku akan meneruskan sumber tulang-tulang itu kepadamu, dan kemudian kamu akan menemukan tempat untuk bersembunyi. Ayo pergi, sumber kehidupan ini, itu bukan. Setelah tulang kecil mendengar ini, tubuh mungilnya bergetar. Meyakinkan, dengan paksa melucuti sumber tulang-tulang itu, aku memang memiliki bahaya jatuh, tetapi itu tidak akan diteruskan kepadamu. Sekarang dia berpikir bahwa sumber tulang-tulang itu telah digunakan olehku dan tidak akan datang lagi. Nyonya Bond berkata, sumber tulang-tulang ini awalnya akan diteruskan kepadamu. Kamu adalah kerangka yang langka. Dengan sumber kehidupanmu, tidak masalah untuk menerobos ke Roh Kudus. Tulang-tulang kecil itu harus dikatakan, tetapi mereka dikunci secara paksa oleh wanita tulang itu. Kemudian, ada sumber cahaya di tubuh wanita itu, dari tangannya ke tulang kecil itu. Saat berikutnya, napas tulang-tulang kecil itu mulai meroket, 6 orang suci agung, 7 orang suci agung. Akhirnya, tetaplah di 8 realitas tanah suci. Adegan ini, bahkan wanita tulang itu belum memikirkannya. Aku tidak menyangka 1000 tulangmu begitu buruk, tetapi hanya sedikit memurnikan sumber tulang, itu telah dipromosikan ke alam ini. Kurasa, sekarang kekuatanmu tidak lebih lemah dari ayahmu. Nyonya tulang berkata dengan senang hati. Jika dia tahu ini lebih awal, dia pasti sudah lama mewariskan tulang-tulang hidupnya kepada tulang-tulang itu, dan tidak akan menunggu sampai hari ini. Xiao Bing merasakan sedikit dan menemukan bahwa itu berkali-kali lebih kuat dari Ziqiang, tetapi ini tidak menarik baginya. "Ibu, bagaimana denganmu?" tanya Xiao Bing. Aku akan tinggal di Baigusan." Nyonya Bond berkata, "Kurasa ayahmu sudah menjadi seperti ini." Seharusnya mendengarkan kata-kata wanita itu, jadi aku hanya punya satu keinginan. Jika ada kesempatan, biarkan wanita itu di masa depan. Tangkap aku. Ibu adalah Nyonya ribuan laba-laba. Tulang kecil. Ya, itu dia, dengan wilayahmu saat ini, sudah cukup untuk membersihkannya. Yang terbaik adalah membawanya kepadaku, aku punya cara untuk menyiksanya. Nyonya Bond mengangguk. Jika itu adalah tulang sebelumnya, itu pasti tidak akan dijanjikan, tetapi dia melihat ayahnya bertemu dengan ibunya, dan hatinya penuh dengan kebencian. Baiklah, aku akan membawanya untuk menghukum ibunya. Tulang kecil, aku tidak terburu-buru. Setelah kau memurnikan dan memurnikan tulang-tulangku, kau mengatakan bahwa ayahmu terluka parah, tetapi bagaimanapun juga, itu ada di ribuan laba-laba. Kau tidak memiliki cukup pengalaman tempur. Aku khawatir aku tidak bisa melakukannya. Kau harus terlebih dahulu menemukan tempat. Sumber tulang kehidupan ini sepenuhnya dimurnikan, dan kau harus dapat menerobos ke 9 orang suci agung. Hanya ketika kau mencapai alam ini, kau memenuhi syarat untuk pergi ke 1000 laba-laba. Baiklah, kalau begitu aku akan terlebih dahulu menemukan tempat untuk mundur. Xiao Biao mengangguk. Pergilah, jangan khawatirkan aku. Meskipun sumber tulang telah hilang, alam telah jatuh ke 8 kisah agung, tetapi lain kali aku tidak akan membiarkannya naik gunung lagi. Kata Nyonya Bond. Ibu, aku akan mengirimmu kembali ke gunung. Kata Xiao Bian. Kemudian,
tulang kecil itu akan mengirim wanita tulang kembali ke gunung, dan kemudian kembali. Kau ingin pergi ke 1000 laba-laba. Yesuan melihat tulang-tulang itu turun, tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ayah pasti dihasut oleh nyonya ribuan laba-laba, hanya untuk menanyakan sumber tulang kepada ibunya. Hei, saya harus membiarkan wanita itu membayar harganya. Tulang-tulang kecil, tepat sekali, aku juga meminta ayahmu untuk menanyakan sesuatu, ayo pergi. Yesuan tertawa, bagus, tulang kecil itu mengangguk. Dalam ingatannya, nyonya laba-laba 1000 juga seorang santo yang hebat. Dan sekarang setelah dia mendapatkan sumber kehidupannya, dia juga telah menerobos ke-8 kisah hebat. Meskipun dia belum memainkannya, dia merasa bahwa kekuatannya seharusnya berada di atas nyonya ribuan. Saat ini, Yesuan pergi bersama tulang-tulang kecil ke Gunung Laba-Laba 1000. Hei, tuan rumah menerobos, saat ini adalah 9,5 santo. Hei, hantu Yan, Megatron, dewa yang mematahkan, menerobos, saat ini 4 santo. Dalam perjalanan kembali ke Gunung Laba-Laba 1000, Yesuan dan ranah pemecah langit sekali lagi meningkat. Sekarang, jika Anda membiarkan langit pecah di langit, Yesuan juga yakin. Bagaimanapun, kengerian saat ini terluka parah, dan dia juga memiliki gambar binatang buas. Segera, Yesuan dan Xiaobing kembali ke Gunung Laba-Laba 1000. Menurut perintah pembunuhan, kesucian yang mengejutkan berada di pusat Gunung 1000 Laba-Laba. Tampaknya penyembuhan sedang berlangsung di tempat peristirahatan. Yesuan berpikir, meskipun kesucian yang terkejut terluka parah, tetapi tidak sampai mati, Yesuan memutuskan untuk membantu tulang-tulang kecil untuk menangkap wanita dari 1000 laba-laba. Setelah tiba di Gunung 1000 Laba-Laba, Yesuan dan Xiaobon melewati jalan pintas dan tiba di kaki bukit. Saat ini, orang-orang itu masih menunggu di luar kuil, dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Wanita dari 1000 laba-laba seharusnya berada di kuil 1000 laba-laba, tetapi disinilah tempatnya. Jika itu dilakukan sekarang, saya khawatir itu akan menyebabkan pengepungan. Tulang kecil itu memandang kuil 1000 laba-laba dan berbisik. Setelah mendengar ini, Yesuan juga memiliki penilaian baru terhadap Xiaobon. Yang terakhir sangat marah pada saat itu, tetapi tetap menyimpan alasannya. Memang, jika itu dilakukan saat ini, nyonya ribuan laba-laba akan mengendalikan pengepungan binatang suci. Tidak hanya itu, tetapi kelompok master di luar kuil 1000 laba-laba juga dapat membantu nyonya ribuan laba-laba. Menurutmu apa yang harus kau lakukan? Tanya Yesuan. Sebelumnya ibuku memberitahuku bahwa ayahku menggunakan orang-orang ini untuk memadatkan tongkat-tongkat yang mengejutkan, dan kemudian dia diam-diam membunuh mereka, mengeluarkan tongkat-tongkat yang menakjubkan, dan meningkatkan kekuatan metode yang mengejutkan. Xiaobun berhenti sejenak dan berkata, jadi, aku ingin memobilisasi orang-orang ini dan membantu kita untuk menghadapi nyonya 1000 laba-laba. Ya, ini cara yang bagus. Yesuan merasa puas dengan anggukan itu, dia sudah berpikir seperti itu sebelumnya, jadi dia sudah menyiapkan buktinya. Bukti di mulutnya adalah bahwa dia sedang dalam perjalanan kembali ke ribuan laba-laba, membiarkan Megatron menghapus tiang kristal mengambang dari ingatannya. Tiang kristal mengambang ini merekam dialog antara Nyonya Bon dan Santo Suci Agung. Selama paparan ini, maka citra kemuliaan orang suci agung akan segera runtuh. Untuk menerobos, bunuh ayam dan ambil telur. Untuk meningkatkan kekuatan metode villa ajaib, kekuatan orang lain digunakan untuk memadatkan tongkat yang tertegun. 2 poin ini cukup untuk mengucapkan hukuman mati. Saat ini, Yesuan mengambil tiang kristal mengambang dan kemudian langsung memproyeksikannya. Monyet tua, aku telah bersamamu selama bertahun-tahun, hari ini kamu ingin mengambil tulang-tulang kehidupanku, kamu benar-benar canggung. Dengan sumber tulangmu, aku akan dapat menerobos ke Roh Kudus. Saat itu, aku akan membantumu memulihkan alam. Aku tidak menyangka kamu akan mengatakan hal seperti itu. Kamu tahu bahwa aku secara paksa mengambil sumber kehidupanku. Ada kemungkinan 80% akan jatuh. 8% dari kemungkinan. Setelah bertahun-tahun, berapa kali aku bertahan? Hidup, bukankah mereka masih hidup? Jangan bicara omong kosong, aku tidak akan memberimu sumber kehidupanku. Jika kau mau, datang dan bunuh aku. Apakah kau pikir aku berani? Yah, kau sangat hebat. Jika aku tidak mati selama beberapa tahun, kau akan menggunakan semua orang untuk memadatkan dan menghancurkan bintang-bintang, lalu membunuh mereka dan menciptakannya kembali.
Dalam hal ini, maka hari ini kau tidak mati. Percakapan di langit Bailingshan hari itu jatuh ke telinga orang-orang ini. Orang-orang ini yang datang untuk melihat kesucian agung, semuanya melihatnya setelah melihat bayangan mengambang ini. Apa? Orang bijak yang tercengang itu begitu marah, bahkan istrinya akan membunuh. Hei, dia ternyata menggunakan kita untuk mempromosikan metodenya yang luar biasa. Bajingan, kita semua ditipu oleh mereka. Hal hari anjing ini, semua orang bersama-sama, mengambil kuil 1000 laba-laba. Tiba-tiba, sekelompok orang suci agung tingkat tinggi ini semua marah dan bangkit, dan beberapa orang bahkan melancarkan serangan ke kuil 1000 laba-laba. Booming, tanda seru petik 2, kuil 1000 laba-laba diserang dan bergemuruh keras. Tiba-tiba, gerbang kuil 1000 laba-laba terbuka, dan kemudian seorang wanita keluar. Siapa yang berani melepaskan ribuan laba-laba? Wanita, ini bukan wanita dari 1000 laba-laba, tetapi murid dari Nyonya 1000 laba-laba. Sangat disayangkan bahwa dia hanya alam ketujuh dari 7 sekte suci. Dia juga berpikir bahwa kesucian agung adalah karakter yang mulia, dan dia tidak akan ragu untuk mengajari orang asing cara membuat orang bodoh. Sekarang tampaknya yang asli memiliki motif tersembunyi, adalah untuk meningkatkan metode villa ajaib mereka sendiri. Dalam hal ini, maka muridnya tampaknya dalam bahaya. Masih menunggunya untuk bereaksi, dia juga dihancurkan oleh 8 karakter di dekatnya. Bunuh ke kuil 1000 laba-laba, dan pegang Nyonya 1000 laba-laba. Dalam sekejap, kelompok master ini bergegas ke kuil 1000 laba-laba dan melancarkan pertempuran besar. Pada saat ini, Yesuan, yang memicu pertempuran ini, sedang menonton dengan tulang kecil di kejauhan. Orang-orang ini telah digunakan sebagai umpan meriam. Yesuan, siap untuk membiarkan orang-orang ini bertarung dengan Nyonya 1000 laba-laba terlebih dahulu, dan kemudian mengarah ke tempat suci yang agung. Bagi Nyonya 1000 laba-laba, Yesuan sama sekali tidak tertarik. Namun, itu juga ayah dari Xiao Bing, jadi Yesuan masih harus tanpa ampun, agar tidak membunuh. Tulang kecil, kamu tidak akan berubah menjadi tubuh setelah bertarung nanti. Yesuan mengingatkan. Kenapa? Xiao Bing bertanya dengan tidak jelas. Lihatlah, setelah Yesuan selesai berbicara, dia memanggil Megatron. Gambar binatang buas itu, penindasan. Pada saat berikutnya, kekuatan mereka yang memperbaiki iblis itu, kekuatannya langsung turun hingga 70%. Meskipun ada juga pemburu iblis di pihak tentara salib, hampir semua kuil di 1000 laba-laba, dan ada juga binatang suci. Oleh karena itu, sosok binatang buas ditekan, dan tentara salib akan langsung menjadi keuntungan. Kuil 1000 laba-laba, korban jiwa yang besar. Lancang, pada saat ini, tiba-tiba napas mengerikan menyebar, seorang wanita berpakaian hitam muncul, dengan lambaian tangan, ada jaring laba-laba putih besar jatuh, langsung menjebak para tentara salib ini. Nyonya 1000 laba-laba, akhirnya muncul. Nyonya 1000 laba-laba, kamu dan kesedihan yang menyedihkan itu jahat, dan hari ini aku akan membunuh orang-orang. Seorang pria parubaya menyesap dan mengangkat pisaunya untuk membunuh Nyonya 1000 laba-laba. Orang ini adalah satu-satunya dari 9 orang suci agung, lebih tinggi dari 1000 laba-laba. Nyonya ribuan laba-laba masih tidak dapat mengetahui situasinya. Saya tidak mengerti mengapa orang luar tiba-tiba menyerbu kuil 1000 laba-laba dengan kasar, tetapi orang-orang di depan mereka telah membunuh, dan dia harus melakukannya. Hei, dia dan pihak lain memainkan trik, kedua belah pihak diguncang oleh pihak lain. 9 produk suci. Pria parubaya itu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Nyonya 1000 laba-laba telah menerobos ke 9 orang suci agung. Ini merepotkan. Kau, sialan. Nyonya 1000 laba-laba menjerit dan membuat jeritan tajam, dan bukit 1000 laba-laba berikutnya mulai berosilasi. Dia adalah penguasa bukit 1000 laba-laba, dan semua binatang suci berada di bawah kendalinya. Hati-hati, dia memanggil binatang suci itu. Orang parubaya itu mengingatkanku. Ribuan laba-laba, ini sangat mengerikan, jika semua binatang suci terbunuh, mereka memperkirakan hanya sedikit yang bisa lolos. Bagaimanapun, ada laba-laba terbang di udara. Tidak, laba-laba terbang itu adalah yang pertama membunuh ribuan laba-laba. Cepat, tinggalkan 1000 laba-laba, atau semua orang akan mati. Semua orang bergegas ke Nyonya 1000 laba-laba. Saat ini, di sudut kuil 1000 laba-laba, wanita ini tidak bisa begitu saja menyuruhnya mati seperti ini. Tulang-tulang kecil itu mendengus dan bersiap untuk menembak.
Jangan khawatir, dia sekarang telah menembus 9 orang suci agung, dan ada begitu banyak binatang suci untuk membantu, tetapi tidak mudah untuk mati. Dan, semua orang ingin meninggalkannya, jangan terburu-buru untuk menembak. Yesuan mengingatkan, lalu apa yang kita lakukan? Lihat saja. Tulang-tulang kecil. Pertama-tama bunuh semua binatang suci ini, kalau tidak akan sulit untuk menunggu sampai orang-orang ini semua mati. Kata Yesuan, itu bagus. Xiao Bon tidak keberatan dan langsung menembak. Ada gambar binatang buas, binatang suci ini bukanlah musuh tulang kecil. Awalnya, Yesuan ingin melakukan tembakan, tetapi Megatron sekarang berubah menjadi gambar binatang buas untuk menekan binatang suci, sehingga tidak bisa lagi menjadi prajurit misterius. Dalam hal ini, saya khawatir bahkan nyonya ribuan laba-laba tidak dapat mengalahkannya, jadi Yesuan tidak membiarkannya keluar begitu cepat, saya khawatir akan kehabisan energi dan perlu kembali ke tempat penanaman untuk tidur. Tingkat pertempuran ini, Yesuan tidak dapat berpartisipasi, bahkan sudut hitam juga demikian, jadi Yesuan sangat memperhatikan. Jika tidak ada peta binatang buas, tentara salib pasti akan dikepung sampai mati, tetapi dengan gambar binatang buas, binatang suci itu tidak takut, dan mereka langsung terbunuh. Dengan cara ini, itu adalah pengepungan nyonya ribuan laba-laba. Monyet bau, orang-orang yang datang kepadamu untuk mempelajari metode tongkat ajaib itu gila, tidak bisakah kamu memberiku keluar? Nyonya laba-laba 1000 merasa tidak dapat menahannya dan bergegas untuk berbicara. Apa yang terjadi? Mendengar di tengah gunung laba-laba 1000, dia diminta untuk mendengar ini dan buru-buru bertanya. Bagaimana aku bisa tahu? Nyonya laba-laba 1000 mengangkat alisnya. Mereka mengatakan bahwa kamu menggunakannya untuk meningkatkan metode tongkat ajaib, jadi mereka masuk. Sial, penyihir tua itu benar-benar mengatakannya. Ayolah, aku tidak dapat menahannya lagi. Nyonya laba-laba 1000 berteriak, dan saat berikutnya, dia berubah menjadi tubuh. Namun, begitu ontologi muncul, itu langsung dipengaruhi oleh peta binatang buas dan ditekan hingga 70%. Dalam sekejap mata, dia terluka parah oleh pria parubaya dan 38 orang suci agung. Jika dia masih berguna, aku khawatir dia sudah mati. Nyonya laba-laba 1000, di mana Santo Agung? Pria parubaya dari pendeta agung tingkat 9 itu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Yakinlah, dia akan segera keluar. Pada saat itu, kamu tidak dapat melarikan diri. Nyonya laba-laba 1000 berkata dengan dingin. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa sebelum hari yang mengejutkan itu dan Lady of the Bone bertempur, dia terluka parah dan kekuatan bertarungnya menurun. Bahkan jika kekuatan orang suci agung itu kuat, itu tidak dapat menghentikan begitu banyak master. Situasinya telah diperbaiki. Semua orang menunggu sebentar, tetapi itu sudah lama sekali, dan itu agak aneh. Jangan menunggu. Raja Kesedihan terluka parah dalam pertempuran dengan Nyonya Bon. Sekarang aku harus direhabilitasi di suatu tempat di Gunung Seribu Laba-Laba. Tiba-tiba seseorang berkata, semua orang tahu tentang masalah ini, karena semua orang telah melihatnya. Apa, dia terluka parah? Nyonya Seribu Laba-Laba mendengar ini dan wajahnya berubah. Meski begitu, mungkin tidak mungkin untuk menyelamatkannya. Monyet bau, cepatlah. Pada saat itu, Nyonya Seribu Laba-Laba segera bersuara, tetapi tidak mendapat respons apapun. Wajahnya akhirnya tenggelam ke dasar. Orang baik tidak punya hati nurani. Nyonya Seribu Laba-Laba meraung dan berkata, aku akan menjatuhkanmu. Ketika semua orang mendengarnya, mereka mengerti bahwa Nyonya Seribu Laba-Laba juga dijual oleh kuil besar. Kemudian, Nyonya Seribu Laba-Laba datang ke tempat tersembunyi di kuil Seribu Laba-Laba bersama semua orang, dan kemudian membuka pintu rahasia ke pusat Gunung Seribu Laba-Laba. Namun, Xiao Bing dan Yesuan, tetapi langsung pergi. Karena Yesuan merasakan, kuil besar jauh dari Gunung Seribu Laba-Laba. Bagaimanapun, ada perintah pembunuhan mati di sana. Sebelumnya, Nyonya Bon ingin membiarkan tulang-tulang kecil menangkap Nyonya Seribu Laba-Laba, tetapi diputuskan bahwa akan lebih baik untuk membawa ayahnya untuk mengaku. Oleh karena itu, pada saat ini, Xiao Bian mengikuti Yesuan, meninggalkan Gunung Seribu Laba-Laba, dan kemudian mengejar orang suci yang suci. Tiba-tiba terluka, kecepatannya sebenarnya tidak cepat, Yesuan memberi tulang-tulang kecil peri yang bangkit, dan dengan cepat bergegas. Ayah, setelah melihat kesucian yang agung, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak.
Rasa sakral yang mengejutkan dari atmosfer orang suci 8 potong, awalnya ingin membunuhnya, dapat dilihat bahwa setelah tulang-tulang kecil, langkah kaki. "Mengapa kamu di sini?" tanya dengan heran. Tentu saja, yang membuatnya lebih terkejut adalah bahwa tulang-tulang kecil telah menembus ke 8 orang suci besar. "Bagaimana ini mungkin? Ayah, kembalilah ke Bai Bingshan bersamaku." Tulang-tulang kecil. Ternyata, hari yang mengejutkan itu tiba-tiba mengerti. Dia menebak bahwa Nyonya Bon belum pernah menggunakan sumber tulang sebelumnya, dan kemudian memberikannya kepada tulang kecil, dan kemudian tulang kecil itu menembus ke 8 orang suci besar. Dia berpikir bahwa jika sumber tulang itu dikeluarkan dari tulang-tulang kecil, cederanya mungkin baik, dan dia mungkin menerobosnya. Bagaimanapun, lukanya disebabkan oleh Nyonya Bon. "Tulang-tulang kecil, ayo pergi dengan ayah." Tulang-tulang kecil itu melirik sedikit, berkata, "Ayah, kamu telah terpesona oleh wanita dari 1000 laba-laba. Sepertinya kamu tidak akan kembali bersamaku dengan mudah. Apa yang ingin kamu lakukan?" Pada saat berikutnya, tulang-tulang kecil itu mengembun dengan pedang tulang. "Ketika saya terkejut, saya melihatnya, gadis bau, apakah kamu berani melakukannya padaku?" "Ayah," tersinggung. Xiao Bian tidak berkata apa-apa, langsung membunuh orang suci agung itu. "Hei, kupikir aku bisa menghancurkan 8 orang suci agung, bisakah aku bersaing denganku?" Kengerian langit itu dingin, tetapi pada saat berikutnya, wajahnya berubah, dan dia merasa kekuatannya telah jatuh lagi. Gambar binatang buas, penindasan. Awalnya, kesucian agung terluka parah, dan kekuatannya sangat berkurang. Sekarang ditekan oleh peta binatang buas, seperti gajah, menyusut menjadi anak anjing. Jika sebelumnya, dia masih memiliki sedikit kendali, tetapi setelah melihat kekuatan tulang-tulang kecil, tidak ada gunanya. Dalam sekejap mata, kesucian agung seperti bola, dipukul oleh tulang-tulang kecil. Yang asli terluka parah, dan sekarang sakit dan sakit. Jika Anda memukulnya lagi, diperkirakan akan terdegradasi. "Gadis bau, kamu ingin membunuhmu sebagai ayah, tidakkah kamu cepat-cepat berhenti?" Namun, Xiao Bon tidak berhenti dan terus menyerang. "Tulang-tulang kecil, hampir cukup, untuk menahan ayahmu, aku ingin menerimanya." Ye Xuan melihat, bergegas ke tulang-tulang kecil. Yang suci tertegun, lalu dibelenggu oleh tulang-tulang kecil, hampir tidak ada perlawanan. Ye Xuan memanggil tanduk hitam dan kemudian langsung menelan kengerian yang tidak memiliki kemampuan memberontak. "Ketika saya tiba di tempat penanaman, saya tidak bisa tidak memikirkannya. Nyonya ribuan laba-laba, saya harus mengambilnya." Xiao Biao mengingatkan, "Anda menggunakannya sebagai penjara." Ye Xuan sedikit tercengang. "Ayo pinjam." Saat ini, Ye Xuan langsung memecah kehampaan dan kembali ke 1000 laba-laba. Pada saat ini, kelompok orang suci agung masih mencari tempat di mana orang suci agung itu berada, dan membalikkan kuil 1000 laba-laba ke bawah. Nyonya 1000 laba-laba, berkata, "Di mana Santo Agung?" Pria parubaya itu melihat hari yang mengejutkan dan menghilang, bertanya dengan keras. "Dia telah mundur di bawah roh 1000 laba-laba, baru saat itu saya dikabarkan bersamanya, tetapi kemudian tidak ada suara." Dia mengerti bahwa dia juga telah dijual oleh orang bijak yang agung, jadi tidak perlu menjaga kesakralan saat ini. "Oh, sepertinya ini hebat, karakternya sudah sangat buruk." Pria parubaya itu mendengus. Dalam hal ini, lebih baik membunuhnya, lalu turun gunung, diperkirakan Tritunggal Maha Kudus tidak akan kembali. Kata seorang di samping, "Ya, kali ini kami juga mendapat banyak hal baik, dan itu bukan hal yang buruk." "Bunuh saja." Nyonya 1000 laba-laba mendengar ini dan menakuti tubuhnya. Awalnya, dia adalah Ratu Gunung 1000 laba-laba. Jika dia berpikir, walaupun 9 produk berisik, gak mau naik gunung. Namun, sekarang, dia telah menjadi tawanan orang lain, dan masih ada bahaya korupsi. Jika demikian, mengapa tidak berjuang keras? "Hanya mengandalkan limbahmu, aku ingin membunuhku." Nyonya 1000 laba-laba berteriak dan berubah menjadi tubuh laba-laba hitam lagi. "Oh, mereka semua terluka parah, dan mereka ingin melawan, menemukan kematian." Pria parubaya itu mendengus. Namun, kali ini Nyonya 1000 laba-laba memegang tekad untuk mati. Setelah dia menjerit tajam, tubuhnya mulai mengembang dengan cepat. "Hei!" Dengan suara teredam, laba-laba hitam besar ini tiba-tiba meledak, dan racun hitam yang tak terhitung jumlahnya dan kabut beracun menyebar.
Tidak bagus. Wajah setengah baya itu berubah sangat dan dengan cepat berbalik dan pergi. Nyonya 1000 laba-laba ini meledakkan dirinya sendiri, dan dia masih menyeret banyak orang ke dalam air, termasuk 2 orang suci agung 8. Pukulan ini menyebabkan tentara salib itu mati 2/3, dan bahkan orang-orang setengah baya dari pendeta agung tingkat 9 terluka. Namun, dia masih tidak bisa mati. Hei, ada banyak orang yang meninggal karena sekarat, dan mereka dapat membagi lebih banyak lagi. Orang-orang yang selamat ini, setelah menghela napas lega, tersenyum. Baru saja, Yesuan dan Xiao Bing, yang bergegas kembali, melihat pemandangan ini. Nyonya 1000 laba-laba meledakkan diri mereka sendiri. Sepertinya mereka tidak bisa kembali. Yesuan bergumam, itu benar-benar murah baginya. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Tulang kecil itu mendengus. Pergi, kembali ke Baisan. Setelah Yesuan selesai, dia membuka kekosongan lagi. Setelah beberapa kali berturut-turut, dia datang ke kaki Gunung Baigusan. Di bawah kepemimpinan Xiao Bon, Yesuan dengan mudah memanjat kaki bukit dan melihat Nyonya Bon. Tulang kecil, bagaimana kamu bisa kembali? Setelah melihat tulang-tulang kecil, Nyonya Bon bertanya dengan sangat aneh. Ibu, aku membawa ayahku kembali. Xiao Biao berkata langsung. Apa? Nyonya Bon terkejut. Bagaimana situasinya? Tidak menunggu reaksinya, ada mayat di tanah, yang merupakan kengerian dipukuli sampai mati.